Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Ratasari dengan NIM 21083040445. Di sini saya akan meresum sebuah buku dengan judul The Histories of Quran. Yang pertama tuh ada The Histories of Quran, yaitu orientalis dalam Al-Quran. Maaf sebelumnya, ini bab yang saya resum ini bab yang ke-18 dan 19, video ke-6, kelas 4 di ATA. Yang pertama itu ada orientalis dalam Al-Quran. Bagian-bagian manuskrip San'a dalam sumbangan terhadap Al-Quran sebagai teks Joseph Puyi menyindir adanya kekhususan yang ia jumpai dalam kumpulan manuskrip Yaman, yaitu penulisan alif yang tidak sempurna. Ia tampak lebih umum pada bagian-bagian manuskripnya. Yang kedua ada perbedaan letak pemisah ayat pada ayat-ayat tertentu. Yang ketiga, penemuan terbesar adalah salah satu bagian yang mana akhir suratnya setelahnya diikuti oleh manuskrip. Selanjutnya ada beberapa ringkasan, beberapa poin penting surat, yaitu manuskrip. Yang pertama ada manuskrip San'a, adalah salah satu bukti monumental tentang penyelesaian penulis Al-Quran pada abad pertama Hijrah, yang merupakan argumen kuat terhadap tuduhan banyak ilmuwan non-muslim bahwa ia baru selesai pada abad ketiga. Yang kedua ada kaum muslimin tidak punya bukti bahwa Al-Quran yang lengkap telah ada sejak zaman pemerintahan Utsman, hanya berpijak pada keimanan yang hak yang selalu dijadikan sandaran. Selanjutnya, ini berupa pertanyaan, adakah bagian-bagian manuskrip San'a adakah bagian-bagian manuskrip San'a satu-satunya bukti lengkap Al-Quran pada abad pertama? Di bawah adalah daftar manuskrip yang semuanya menunjuk pada abad pertama Hijrah. Dalam pengumpulannya, saya berpijak pada karya K. Yang pertama itu ada ayat pertama, satu naskah dan disebutkan pada Khalifah Utsman bin Affan, Amanat Khizanah Topkapi. Yang kedua itu ada naskah yang lain yang dikaitkan dengan Utsman bin Affan, Amanat Khizanah Topkapi Sarai. Yang ketiga ada naskah lain yang dikaitkan dengan Utsman bin Affan, Sairani. Selanjutnya ada bab ke-9. Beberapa motivasi orientalis kajian subjektivitas. Sebelum membicarakan orientalisme, saya ingin mengangkat satu pertanyaan dengan menggunakan analogi dalam pandangan Yahudi. Dapatkah seorang ilmuwan yang anti-Semitisme dikatakan tidak memihak ketiga, mengkaji dokumen berasa seperti perjanjian lama atau bulan kertas atau laut mati? Ya, yaitu validitas sebuah karya antisemit. Perjanjian lama penuh dengan berbagai penipuan, benar-benar amburadul serta mengelirukan, tidak terima oleh akal sehat figur-figur tokoh yang tak dapat dipercaya, termasuk kronologis dipercaya. Selanjutnya, yang kedua ada sikap tidak memihak dalam studi modern. Dalam bukunya yang padat serta mencerahkan, Edward Said menyikap sensasi politik dan media yang disajikan terhadap komunitas Barat tentang Islam yang direkayasa atau dikemas sebagai ancaman dekat terhadap kebudayaan Barat. Islam telah meraih
satu-satunya reputasi yang mengancam, di mana tidak ada agama atau kebudayaan lainnya dapat menghadapi, yang dijadikan kambing hitam yang siap pakai dalam setiap fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang tidak disetujui oleh orang Barat. Kesepakatan politik mereka adalah walaupun hanya sedikit yang mereka ketahui tentang agama ini, tidak banyak berita tentang Islam yang dianggap positif. Menghadapi asal-usul pertentangan ini, Edward Said mencatat tendensi sejarah Kristen yang memandang Islam sebagai penceroboh, ya, tantangan baru terhadap otoritas keagamaan mereka, dan musuh yang mengerikan sepanjang zaman pertengahan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.